Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan arsitektur pertengahan Eropa atau Medieval Europe Architecture yang beranggotakan Sally Abdul Razak Al-Khalif, Nabila Azuroh, dan Jessy Madarisa Islameh. Arsitektur pertengahan Eropa dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa Kristen awal, Bizantium, Romanskui, dan Gotik. Masa Kristen awal menolak penggambaran pola dekoratif yang bersifat agamis dan sangat dipengaruhi oleh gaya kerajaan Romawi. Masa Kristen awal dibagi menjadi beberapa periode. Pada 0 sampai 325 Masehi dimulai dengan adanya penyaliban Yesus. 313 hingga 325 Masehi, peraturan pembebasan ajaran Kristen dari Kaisar Konstantinus. Pada 325 Masehi, Kaisar Konstantin masuk agama Kristen. Dilanjutkan hingga 395 Masehi, Kristen adalah agama resmi Kekaisaran Romawi. Pada saat itu juga ada perpecahan kerajaan Romawi. Karya arsitektur yang banyak dijumpai pada masa ini adalah bangunan bawah tanah, yang dulunya tempat pemakaman sebagai tempat persembunyian orang Kristen, dan dialihfungsikan sebagai tempat tinggal dan tempat berdoa. Dari segi sosial, penyebaran agama Kristen yang pesat walaupun pernah ditentang oleh pemerintah Romawi, hingga sebagian besar rakyat Eropa menganut agama Kristen. Ajaran Kristen menganggap mendapatkan keinginan lebih banyak merupakan bentuk ketamakan belaka, sehingga ekonomi sangat dikurangi. Dari segi budaya, pengawasan pandangan warga yang sangat ketat oleh pendeta gereja Kristiani membuat para cendekiawan penuh tekanan dan hanya para ahli agama yang berhak mengeluarkan pendapat. Konsep desain arsitektur awal yang pertama adalah pintu masuk menghadap ke barat dan hanya berbentuk persegi panjang yang panjangnya 2 kali lebarnya. Dindingnya tebal dan tidak ada patung dalam gereja. Ruangannya gelap dan minim cahaya. Pembagian ruangnya nef sebagai ruang utama dan aisle sebagai ruang di sampingnya. Bagian depan adalah porto atau natres, orang yang tidak boleh masuk ke gereja. Kemudian altar diletakkan di podium bagian timur, yang belakangnya terdapat ruangan setengah lingkaran yang disebut apse. The Byzantine period. The history of the Byzantine period began to develop after the collapse of the Roman Empire. Constantine the Great invaded the Pers. Artastes to build a city located between the Bosphorus and the Sea of Marmara, which was later named Constantinople. There are 3 main aspects of Byzantine life, namely religion, kingdom, and performance. Besides on the life of the Byzantine life at this time consisted of 3 important buildings: the Hippodrome building, show people, the Holy Imperial Palace, Kingdom Emperor, and the Church of Hagia Sophia, religion God. All 3 are located close to each other by being connected by a road in the middle and function of state and religious ceremonies. Social. During the Byzantine era, there was a lot of opposition of the weak tribute to the rules, and other castes was rife everywhere. Residents recognized Christianity as their religion of belief, but their daily lives are far from religion teachings. As is well known, Christianity emphasized its spiritual teachings about high morals and the simplicity of life. Culture. The Byzantine period was influenced by the culture of the Byzantine Empire. Certain artistic traditions dating back to the Byzantine Empire, most of which include icon painting and church architecture, are common in Serbia, Greece, Bulgaria, Russia, and other Eastern Orthodox countries. Economic. From 580 to 1280, Byzantium was the richest country in Europe and West Asia. His standards of living is unmatched by any other country in Europe and leads much of the world in other fields such as the arts, sciences, commerce, and architecture. Concept and design thinking, not much different from the characteristic of the early Christian period. The Byzantine period had several characteristics of church architectural buildings, such as the culture of making underground tombs and the many constructions of ancient Christian church.
1. Using the classic style of Roman Hellenist art with the Zen-smell religion. 2. Plants are usually in the form of a basilica, a cross, a circle, or a polygon. 3. The entrance is on the west and the altar is on the east. 4. The main building material is brick arranged according to a decorated pattern or covered with plaster. 5. The roof is coated with tin. 6. The exterior of the building is simple, flat with small windows and terraces. 7. The interior of the building is filled with mosaics of various colors, predominantly blue and gold, depicting stories from the Bible or imperial stories. These mosaics usually adorn the walls, tombs, and ceilings of the room. 8. Columns of building have many ornamenta of sculpture, which are generally shaped like monograms or the emperor's initials. 9. The dome is located above the opening of the square-shaped plane. This dome itself is considered a symbol of the power of the Almighty. Masa Romaneske. Dari segi sejarah, arsitektur Romaneske adalah gaya arsitektur abad pertengahan Eropa yang ditandai dengan lengkungan setengah lingkaran. Istilah Romaneske muncul pada abad ke-19 untuk menunjukkan gaya yang dimulai pada abad ke-11 sampai abad ke-12 ini. Gereja-gereja yang dibangun dengan gaya baru di segala penjuru Eropa Barat mengingatkan kembali pada basilika-basilika yang dibangun di Roma pada abad 4, 5, dan 6 Masehi. Itulah sebabnya maka gaya baru ini disebut Romaneske. Periode Romaneske merupakan zaman kegelapan atau Dark Age, di mana tidak banyak terdapat hasil karya arsitektur yang benar-benar mencirikan masa ini. Kemudian dari segi sosial, pada masa Romaneske banyak terjadi serangan dari orang-orang barbar, menjadikan Roma yang merupakan kota besar dengan populasi awal mencapai 1 juta jiwa berkurang drastis menjadi kurang dari 15.000 jiwa. Serta populasi di Eropa didominasi oleh orang miskin, pendeta, dan prajurit. Kemudian untuk budaya, pada masa Romaneske banyak terjadi kemunduran. Hanya garis kehidupan keantikan Eropa yang bertahan. Praktek tradisi arsitektur Romawi hilang, namun bangunan-bangunan Romawi yang dibangun dulu tetap berdiri di Eropa. Kemudian dari segi ekonomi, perdagangan tidak dapat berjalan karena serangan dari orang-orang barbar yang terjadi. Hal ini menyebabkan ekonomi yang semakin menurun dan berhentinya kehidupan di kota. Selanjutnya, mengenai konsep pemikiran dan desain. Gaya arsitektur Romaneske dapat dikatakan perpaduan dari fitur dari bangunan Romawi Barat dengan gaya arsitektur Bizantium. Kolaborasi dua masa tersebut menciptakan karakteristik bangunan berupa gereja yang khas di masa Romaneske, yakni yang pertama, bentuk busur lengkung banyak ditemukan pada pintu, jendela, ganggang arkad, langit-langit, dan lain-lain. Yang kedua, atap gereja menggunakan langit-langit lengkung yang terbuat dari batu. Yang ketiga, dinding tebal yang disebut batres. Yang keempat, terdapat dua menara tinggi di bagian depan, yaitu sebelah barat. Yang kelima, denah berbentuk lingkaran segi 4 atau segi 8. Yang keenam, atap berbentuk kerucut meruncing ke atas. Ketujuh, pahatan adalah fitur terpenting pada dekorasi pintu masuk utama yang terletak di bagian dalam dinding. Di atas pintu terdapat tympanum yang biasanya diisi dengan pahatan yang berisi penggalan cerita Injil. Yang kedelapan, denah gereja Romaneske selalu berbentuk salib. Altar diletakkan di timur, menghadap Yerusalem, di pintu masuk di bagian barat. Yang kesembilan, interior tidak terdapat kursi, jadi umat beribadah sambil berdiri. Yang kesepuluh, terdapat ruang bawah tanah yaitu krip di bawah altar untuk menempatkan peninggalan dari para santo atau orang suci. Yang kesebelas,
Nave atau isles dipisahkan oleh barisan kolom dan busur. Di atas isles terdapat galeri atau triforium yang dapat memberikan view ke nave. Di atas galeri tersebut terdapat koridor sempit atau clerestory sebagai tempat jendela-jendela utama. Kemudian yang ke-12, struktur langit-langit adalah busur tinggi yang terbuat dari batu. Terdapat jenis barrel vault yang sederhana dan cross vault yang berbentuk busur bersilang. Dan yang terakhir atau yang ke-13, terdapat kolom-kolom besar yang disebut capital column, dibuat dengan dasar order Romawi atau desain khas Romanesque. Masa Gotik. Gaya Gotik dimulai di Prancis, dikenal sebagai periode freestyle. Masa Gotik berkembang menurut wilayah masing-masing, Prancis, Inggris, Italia, Spanyol, Portugal, Polandia. Bangunan di era Gotik hancur saat Perang Saudara. Sehingga di tahun 663 sampai akhir abad 17 timbul perkembangan baru yang dinamakan Gothic Survival dan Revival. Aspek sosial pada masa Gotik adalah orang-orang saling berlomba membangun gereja atau katedral di kota masing-masing dengan kesan tinggi, vertikal. Untuk aspek budaya, seiring berkembangnya zaman, Gotik mulai menghilang dan menutup diri dari lingkungan. Pada abad ke-12 hingga 16, Gotik mulai populer kembali dan mempengaruhi berbagai bidang, gaya, budaya, dan musik. Karena sempat mengalami kemunduran, untuk meningkatkan perekonomian, masyarakat banyak melakukan perdagangan antar wilayah di daratan Eropa. Ciri utama konsep desain Gotik adalah busur lancip yang mengarah ke arah vertikal. Bagian barat gereja yang paling banyak ornamen, patung-patung di kolom dibuat di depan kolom. Pada bagian depan terdapat dua menara utama yang berada di samping kiri dan kanan. Umumnya ada 3 pintu masuk, yang mana di bagian tengah yang paling besar. Yang terakhir adalah terdapat rose window. Bangunan arsitektural yang akan kami analisis adalah Hagia Sophia. Hagia Sophia atau Hagia Sophia adalah sebuah tempat ibadah di Istanbul, Republik Turki. Bangunan yang sekarang ini awalnya dibangun sebagai sebuah gereja antara tahun 532 hingga 537 atas perintah Kaisar Romawi Timur Justinus. Hagia Sophia terletak di Jalan Sultan Ahmet Hagia Sophia Mejani nomor 1, 3417 Fayt, Istanbul, Turki. Hagia Sophia telah dilakukan beberapa kali pembugaran karena terjadi gempa bumi. Stilistika, gaya arsitektur Hagia Sophia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Bizantium. Pada abad ke-6, penempatan formasi terpusat menjadikan denah yang simetris atau sama di setiap sisinya. Tata ruang Hagia Sophia yaitu denah utama berbentuk persegi dengan sudut bangunan menggunakan kolom yang masif dan besar. Terdapat seperempat kubah yang menjadi penyangga kubah utama selain pelengkung. Structure and construction. The arches and domes that characterize Islamic architecture aim to reduce the rigid and hard impression of secure terracotta or red brick material. Especially in this dome, it used to cover the expanse of the room, whose basic structure is an arch structure. The scale of this building is referred to as the scale of majesty or divinity because it has a large space with a high ceiling or ceiling. Floor plan, a polygonal quadrangle which is covered by a domed roof and a small dome surround the main dome, so that the shape is centered and symmetrical. Short wings that are the same on each side taking the form of the cross. Detail desain Hagia Sophia untuk dinding memakai bahan bata yang dilapisi mosaik yang terbuat dari poalam warna-warni yang menggambarkan ajarannya. Atap yang terbuat dari batu atau beton, kubah yang berbentuk setengah lingkaran, melon shape, dan compound. Kolom-kolomnya konstruktif dengan kepala tiang, kapital bergaya Korintia, dan komposit. Skyline menggunakan sistem multi kubah yang mengelilingi kubah utama dengan simetris. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, Rahayu.